Apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Baik, untuk teman-teman yang lain silakan untuk bergabung, barangkali ada kendalanya atau apa, silakan nanti bisa dilaporkan di WA Group. Dapat kita mulai sekarang ya. Sembari kita menunggu Ibu Agnes, sepertinya beliau belum masuk begitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas atau yang mewakili dapat memimpin doa. Silakan ketua kelasnya atau yang mewakili barangkali. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, selamat pagi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum saya lanjutkan pertemuan hari ini, ada beberapa hal yang akan saya berikan kepada kalian terkait pentingnya ya menjaga kesehatan. Saya tidak anti-intinya akan selalu mengingatkan pada kalian bahwa untuk saat ini sangat penting kita dalam menjaga kesehatan ya di tengah pandemi saat ini, bahwa sebagaimana perintah dari pemerintah sendiri yang menyatakan bahwa jika tidak ada kepentingan jangan sampai keluar rumah gitu ya. Jadi dalam segala kegiatan kalian di rumah ya diusahakan untuk tidak selalu keluar jika memang itu tidak penting begitu, karena mengingat saat ini kasus perkembangan COVID yang semakin meningkat gitu, sehingga mengharuskan kita harus tetap di rumah ya, stay di rumah begitu. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi ya, terkait dengan materi kita hari ini, yaitu membandingkan dan juga menemukan unsur kebahasaan, kita sebelumnya sudah menyinggung terkait pertemuan pertama kemarin ya, terkait struktur. Nah, ada tagihan dari kalian yang harus kita selesaikan hari ini terkait hasil pekerjaan kalian, hasil pemahaman kalian terkait mengidentifikasi struktur ya, teks novel Mangir karya Pramudia Anantatur. Di sini nanti sembari saya presensi ya, jadi di akhir pertemuan nanti tidak mempresensi ulang, jadi langsung di setiap pembelajaran berlangsung akan saya presensi kehadiran kalian. Jadi barangkali nanti di tengah-tengah kalian keluar atau ada kendala, jadi sudah posisinya saya presensi begitu, jadi lebih efektif daripada harus dipresensi di akhir pertemuan gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, saya akan tunjuk beberapa anak saja, jadi tidak semua, terkait hasil pemahaman kalian, hasil menemukan struktur pada teks novel Mangir ya. Silakan Angelika Puspitasari. Silakan Angelika dapat mengemukakan pendapatnya terkait struktur. Untuk strukturnya tidak harus semua disebutkan, boleh salah satu saja, misal orientasinya atau pengungkapan peristiwa atau konflik, resolusi ataupun kode. Silakan salah satu boleh, Angelika. Kemudian mungkin Alvina Pramudita, silakan. Gimana, Pak?
Silakan kamu kemukakan pendapat kamu kemarin tentang hasil identifikasi kamu terkait strukturnya. Boleh semuanya kamu ungkapkan atau salah satu pun tidak mengapa. Silakan. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas suara saya? Nggih. Apakah sudah jelas suara saya? Benar, Pak, sinyal saya. Oh ya. Masih kendala dengan sinyal ya, Alvina. Baik, mungkin yang lain dulu ya. Silakan Ana mungkin bisa mengemukakan pendapatnya terkait struktur yang sudah kamu baca kemarin, hasil identifikasi kamu maksud saya. Silakan. Boleh salah satu strukturnya ataupun semua tidak apa-apa. Silakan. Orientasi, Pak. Baik. Coba jelaskan bagian-bagian yang menunjukkan orientasi itu yang mana di teks kemarin mangir itu. Orientasi merupakan awalan paragraf. Baik, mungkin bisa langsung disebutkan bagian teksnya yang mana ya? Mangir, karya Pramodya Ananta Thamot. Di bawah bulan malam ini, tiada setitik pun awan di langit, dan bulan telah terbit bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Dengan cepat ia naik dari kaki langit, mengunjungi segala dan semua yang tersentuh cahayanya. Juga hutan, juga laut, juga hewan dan manusia. Langit jernih, bersih, dan terang. Di atas bumi Jawa, lain lagi keadaan gelisah, resah, seakan-akan manusia tak membutuhkan ketentraman lagi. Sudah? Bagian itu saja? Ya, sudah. Oke. Mari kita bahas sama-sama terkait orientasi, yaitu pengenalan pengarang yang mengenalkan berbagai ragam situasinya berupa peristiwanya atau tempat begitu, kemudian tokoh-tokohnya dikenalkan. Ya, untuk bagian orientasi memang posisinya berada di awal ya, awal penceritaan. Di sini disebutkan bahwa kondisi pada situ malam. Pada malam hari dijelaskan kondisi malam itu seperti apa, kemudian bagian-bagian peristiwanya, kemudian ada penyebutan lagi di sini yaitu mulai abad ke-16 itu masih penjelasan dari pengarang ya, masih pengenalan pengarang, karena di situ masih dijelaskan ombak-ombak besar bergulung-gulung itu masih berupa pengenalan tokohnya hingga sampai ombak-ombak makin menggila. Jadi penggunaan orientasi di sini ya digunakan pada bagian awal, jadi bisa dipahami. Kemudian untuk selanjutnya silakan mungkin sebentar, Astrid Sylvia mungkin bisa mengemukakan pendapatnya terkait hasil identifikasi struktur. Astrid ada di sini? Astrid Sylvia. Baik, mungkin jadi kendala. Berliansa Nabila mungkin bisa mengemukakan pendapatnya. Berliansa ada orangnya di sini? Belum bergabung Berliansa. Gimana, Pak? Ya, silakan kemukakan pendapat kamu terkait hasil identifikasi kamu ya, struktur pada penugasan minggu lalu. Silakan. Boleh satu saja boleh atau dua juga boleh. Semuanya pun tidak apa-apa. Mulai dari tadi orientasi sudah ya, mungkin selanjutnya bagian pengungkapan peristiwa atau konflik menuju konflik atau puncak konfliknya atau koda atau bagian yang resolusi pun boleh. Silakan. Boleh salah satu.
Silakan Berliansa. Apakah mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi strukturnya? Baik, mungkin kendala di sini ya. Yang lain mungkin bisa Bunga Suciwardani. Silakan Bunga Suciwardani. Iya, Pak. Ya, silakan. Kamu akan pendapat kamu. Maaf, baru tadi, Pak. Oh ya, oke. Terkait tugas minggu lalu ya, yaitu mungkin mengidentifikasi strukturnya. Silakan kemukakan hasil identifikasi kamu pada cerita Mangir kemarin begitu. Tadi orientasi sudah dibahas, mungkin selanjutnya boleh salah satu milih yang bagian mana saja yang menurut kamu mungkin mudah dipahami atau yang boleh, silakan. Halaman berapa ya, Pak? Di buku kemarin, di buku paket kemarin halaman 48. ya, Halaman 48. Ya, Pak. Ya, Pak. ya silakan pendapatnya boleh. Bagian yang mana saja terserah. Silakan. Bagian Ya, pengungkapan peristiwa. boleh, silakan, boleh. Sebuah kapal peronda pantai meluncur dengan kecepatan tinggi dalam cuaca damai itu. Badannya yang panjang langsing dengan haluan dan buritan meruncing timbul tenggelam di antara ombak-ombak purnama yang menggila. Layar kemudi di haluan menggelembung membuat lunas menerjang serong gunung-gunung air itu serong ke barat laut. Barisan dayung pada dinding kapal berkayu diramas seperti kaki-kaki pada ular naga. Layarnya yang terbuat dari pilihan kapas dan benang sutra mengilat emas kuning dan kilauan. Baik, sudah? Sudah, Pak. Baik, tidak apa-apa. Oke. Kaitannya dengan pengungkapan peristiwa ya, awal terjadinya peristiwa, bahwa penulis mulai mengungkapkan di situ peristiwanya, ya, kejadian-kejadian yang akan terjadi ke depan dijelaskan di bagian pengungkapan peristiwa. Disebutkan bahwa mulai pada awal ya, sebuah kapal peronda pantai meluncur dengan kecepatan tinggi. Datangnya kapal itu. Kemudian kejadian-kejadian yang ada di laut terkait kapal yang ada di laut tersebut diceritakan oleh pengarang ya, hingga sampai pada diibaratkan ya, layarnya yang terbuat dari pilihan kapas dan benang sutra manila seperti emas, kuning, dan mineral. Oke. Untuk mempersingkat waktu mungkin bisa lebih dipercepat lagi ya. Kita bagian menuju konflik, silakan. Barangkali ada yang sudah siap tanpa saya tunjuk, boleh bisa mengungkapkan untuk mempersingkat waktu. Saya, Pak. Baik, silakan Fatma. Saya, Pak. Saya, Pak. Baik, silakan Fatma dulu ya. Saya, Pak. Ya, tadi yang menuju konflik itu menurut saya yang paragraf keempat. Boleh, silakan silakan. Saya bacakan apa tidak usah, Pak? Boleh dibacakan penggalannya saja, jadi tidak harus lengkap. Penggalan menunjukkan kalau itu menuju konflik seperti itu. Kalau menurut saya itu menuju konflik soalnya ada yang menceritakan awal konflik dengan menceritakan si Damar Sewunya yang menghadapi sang Pati untuk melapor tentang bala tentara Demak di bawah Atia di Pati Kudus memasuki Jepara tanpa diduga-duga menyalahi aturan perang. Sudah? Ya. Baik. Terkait dengan peristiwa tadi ya, yang kaitannya dengan kapal-kapal yang di laut tadi, tujuan kapal itu kemana? Akhirnya ke kerajaan yang ditujukan pada cerita, bahwa si Patih ya, Patra Gading ini memberikan berita terkait adanya bala tentara yang dari Demak datang gitu ya. Itu secara singkat dari penceritaan. Baik.
secara bisa nanti bisa kalian dipahami, bisa kalian sebagai bahan belajar, karena ini juga akan saya tujukan pada ulangan nanti, jadi bisa dipahami lagi begitu. Kemudian yang lain mungkin bagian puncak konflik atau resolusi kode, silakan dapat saya tunjuk. Saya Dina Septi, baik. Oke. kode Pak. Boleh. Boleh. Itu pada paragraf terakhir. Yang Seluruh Tuban kembali dalam ketenangan dan kedamaian kota dan pedalaman. Sang Pati Tuban mendiang telah digantikan oleh Kala Jubil, pemimpin pasukan gajah. Pasar kota dan pasar bandar ramai kembali seperti sedia kala. Lalu lintas laut kecuali dengan atas angin pulih kembali. Sang Adipati telah menjatuhkan titah, apakah Pati Tuban mendapat perkenan untuk berlabuh dan berdagang di Malaka ataupun Pasai. Menurut saya itu koda Pak, soalnya sudah selesai. Baik, itu secara singkatnya merupakan penutup cerita. Jadi jelas itu bagian penutup akhir dari sebuah penceritaan ya di situ. Jadi jelas untuk keterangannya akhir dari penceritaan, endingnya cerita terletak di situ. Baik, masih ada lagi ya. Puncak konflik dan resolusi mungkin boleh dapat. Alvina lagi boleh. Alvina? Baik, boleh silakan. Yang resolusi mungkin. Boleh silakan. Oh, yang Boleh silakan. orang menarik kesimpulan dari perkembangan akhir antara anak dan ibu saat ada perdamaian lagi, dan pertanyaan kemudian yang timbul, adakah Sultan akan mengambil tindakan terhadap ibunya sendiri? Bagaimana ia telah melakukannya terhadap atasannya? Pangeran bergalapan sampai yang ia sendiri ikut dalam latihan masing-masing. Sudah? Alvina sudah? Ya, jadi untuk penyelesaiannya lebih kepada dari sisi Trenggono tadi ya, yang itu mungkin maksudnya ke bagian konflik, bisa ke puncak konflik, bisa penyelesaiannya ya. Jadi intinya kebijakan dari si Trenggono itu merugikan para musafir yang datang meminta agar tujuannya itu supaya mungkin kawanan penjajah Portugis itu jangan sampai datang untuk berdagang, tapi endingnya ya dijelaskan itu bahwa bagian penyelesaiannya akhirnya menjadi semacam ini diterangkan dari kutipan sebelum penutup ya, itu dijelaskan bahwa pada ini ada dua kemungkinan penyelesaian di sini penting ya. Yang pertama ada bagian penyelesaian pertama, yang kedua di sini dijelaskan bahwa antara anak dan ibu takkan ada berdamai lagi ya. Jadi si Sultan tuh mengambil tindakan seperti yang dijelaskan ya terhadap ibunya, sebagaimana ia lakukan terhadap abang kandungnya. Itu di situ sudah ada. Jadi mungkin hanya perlu digarisbawahi saja di bagian-bagiannya. Jadi untuk bahan belajarnya cukup tidak terlalu menyulitkan kalian begitu. Barangkali nanti saya masukkan ke ulangan seperti itu. Baik, tinggal puncak konfliknya silakan. Mungkin barangkali ada yang ingin mengemukakan lagi tanpa saya tunjuk begitu, supaya kita bisa lekas melanjutkan. Saya Pak mau jawab. Zalfa Fitria, boleh. Silakan Zalfa, untuk bagian puncaknya di mana? Kalau menurut saya khususnya itu dalam salah satu kesempatan semacam ini pernah ia berkata secara terbuka, tak ada yang lebih ampuh daripada pasukan Buddha. Lihat kaulah kami semua dan para perwira pasukan Buddha pada berdatangan dan merubuhnya semua di atas kuda masing-masing.
Pada suatu kali, kaki kuda Demak akan mengumpulkan debu di seluruh bumi Jawa. Bila debunya jatuh kembali ke bumi, ingat-ingat para kaula, akan kalian lihat, takkan ada satu tapak kaki orang Peranggi pun tampak. Juga tapak-tapaknya di Belambangan dan Pajajaran akan musnah lenyap tertutup oleh debu kuda kalian. Sampai situ, Pak, puncak konfliknya. Baik. Menurut saya. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Terkait dengan puncak konflik di sini, yang tadi sebelumnya ada awal peristiwa, kemudian muncul peristiwa yang berita tadi ya, sehingga hal itu membuat sang raja kaget ya. Kemudian di situ ada contoh kutipan, Allah Dewa Batara Sarut Sang Patih, itu bukan aturan raja-raja, itu aturan berandal. Jadi seperti ungkapan puncak masalahnya si raja itu karena kedatangan bala tentara Demak yang secara tiba-tiba ya, artinya melanggar perjanjian atau mungkin seperti itu. Kemudian ungkapan-ungkapan lain yang menunjukkan puncaknya masalah di situ, seperti di sini pada bagiannya ya, pada kutipan bisa disimak berikutnya. Putra Gading mengabarkan di situ ya bahwa Bupati Jepara telah tewas dan bagaimana keadaan porak-poranda Jepara selanjutnya. Kemudian si Boris tadi kan merasa kecewa, akhirnya dia frustasi dan juga di situ ada kejadian dia melarikan diri juga ya, dan akan menghancurkan batu-batu. Itu salah satu puncak masalah ya, tidak apa-apa. Oke. Baik, untuk struktur saya kira sudah paham ya terkait struktur, karena sebagai pemahaman kalian dan tidak perlu tahu lebih banyak struktur ya, yang penting bentuk struktur dan penempatannya saja. Kalau bagian orientasi itu di mana, kemudian bagian resolusi itu di mana, kode dan yang lain sebagainya, gitu ya. Baik, saya akan membuka materi untuk pertemuan hari ini. Sudah terlihat materi saya? Sudah, Pak. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan bagian bandingkan kedua teks dan juga unsur kaidah kebahasaannya begitu. Nah, kaitan yang bandingkan ya dalam hal ini ya bisa dilihat di PPT. Di sini mungkin agak pending ya untuk jaringannya. Enggak. Ya, kaitannya bandingkan di situ dijelaskan bahwa apa itu bandingkannya ini menurut KBBI, yaitu memadukan, dalam hal ini menyamakan adanya dua benda ya, dua hal, dua sesuatu di situ dengan tujuan untuk mengetahui persamaan dan selisihnya. Jadi membandingkan itu kalau kita katakan dalam konteks umumnya itu adanya dua benda, adanya sesuatu yang dibandingkan, dua benda ya, dua hal yang dibandingkan agar nanti tahu mungkin selisihnya atau perbedaannya. Itu kaitannya untuk membandingkan secara umum. Untuk penjelasan lengkapnya bisa kalian simak di buku paket, bisa dibuka sekarang buku paketnya gitu. Nah, apakah terlihat PPT-nya atau mungkin perlu saya besarkan lagi? Terlihat, Pak. Tapi suara Bapak terlalu kecil. Baik. Oke. Ini kaitannya dengan perbedaan ya. Perbedaan keduanya. Ini secara garis besar memang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya terkait apa yang membedakan keduanya. Hanya saja saya hanya menjelaskan secara garis besar saja. Kalau ini mungkin bisa sedikit lengkap ya, tapi di buku juga sudah ada, jadi bisa saling disimak juga bukunya. Oke, terkait teks sejarah ya, untuk perbedaannya memang dari segi perbedaan ini cukup berbeda, walaupun persamaannya di sini sama-sama menceritakan tentang sejarah ya, namun perlu diketahui ada beberapa perbedaan di sini. Seperti yang pertama, merujuk pada hal yang memang terjadi, jelas ya. Teks sejarah berupa fakta, adanya peristiwa, catatan begitu, jadi bisa dikatakan memang
adanya kejadiannya. Kemudian jika di novel sejarah itu hanya menggambarkan sesuatu yang bersumber dari rekaannya, imajinasi dari pengarangnya. Jadi jelas ya perbedaannya, yang satu memang benar-benar fakta, yang satu berupa imajinasi. Itu. Kemudian untuk bagian yang lain, apa adanya dan tidak boleh tambah-tambahin. Jadi ceritanya memang harus real apa adanya. Kita sebagai pengarang tidak boleh mengambil data di luar itu, apalagi mengait-ngaitkan itu jangan, tapi harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Data dan faktanya harus jelas, tidak boleh tambah-tambahin apalagi dikurang-kurangi. Kemudian dari si novel kan jelas imajinasi pengarangnya, mau ditambahin boleh, mau dikurangi juga boleh. Untuk kaitan peristiwanya, yang penting ada sisi sejarah di situ. Jadi persamanya di situ, sejarahnya harus ada, walaupun itu berupa imajinasi dari pengarang. Ya. Kemudian hubungan fakta perlu direkonstruksi, dibangun ya. Fakta-fakta perlu digali lagi, fakta-fakta di lapangan, data-datanya perlu ada lebih dalam lagi. Sedangkan dari novelnya bentuk rekayasanya, ya bentuk rekaannya dari pengarang, menyesuaikan referensi koheren. Koheren kemarin sudah kita singgung, adanya keterkaitan dengan situasi sejarah itu. Kemudian sejarawan terikat, jadi sejarawan harus terikat pada peristiwanya, apa peristiwanya, kemudian siapa saja di sana, tokoh-tokohnya, dan kapan terjadinya juga harus jelas, ya, jadinya kapan harus jelas begitu. Nah, kemudian dari sisi novel sejarah jelas pengarangnya tidak terikat, itu ya, itu penjelasan lengkapnya ada di buku itu. Kemudian hubungan baik pelaku tokoh dengan masyarakat, dengan situasi dan kondisinya harus sesuai dengan kenyataan. Jadi keadaan saat itu ya saat itu, gitu. Nggak boleh kita buat sendiri katakanlah kita ubah supaya lebih menarik, jangan. Jadi apa adanya yang terjadi saat itu. Kemudian untuk bagian novel sejarahnya, hubungan pelaku, situasi, kondisi, dan masyarakatnya jelas imajinasi pengarang lagi. Jadi secara perbedaannya mungkin bisa dipahami dan tidak terlalu susah untuk pemahamannya gitu ya. Baik, untuk perbedaan sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan sementara sebelum saya lanjutkan ke subbab berikutnya. Barangkali ada yang bingung atau kurang jelas, silakan dapat ditanyakan. Ada atau sudah cukup jelas begitu atau bagaimana? Silakan. Jelas, Pak. Baik, silakan. Darmawan ya. Baik. Silakan. Saya mau tanya tentang yang novel sejarah. Itu kalau membuat novel sejarah, harus imajinasi pengarangnya apa boleh mengambil sejarah? Ya. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya terkait tema yang diambil ya. Jelas karena ini kaitannya sejarah ya. Itu pengarang mengambil sisi sejarah. Misal di sini di buku kalian kan ada contoh novel dari Pangeran Diponegoro. Itu merupakan bentuk perjuangan Pangeran Diponegoro menurut pengarangnya. Jadi menurut imajinasi pengarangnya. Yang namanya novel kan memang bentuk yang dibuat pengarang sesuai dengan apa yang dipikirkan pengarang, tapi pengarang mengambil topik dari sejarah Pangeran Diponegoro. Jadi karena konteksnya di sini jelas novel sejarah, berarti jelas kaitannya sejarah. Nah, terus kemudian dulu pertanyaan lagi, apakah pengarang mengambil dari sejarah itu misalkan pahlawan itu? Iya, jadi mengambil, tapi kan untuk data-datanya kan memang dari si pengarang harus tahu dulu. Seperti nanti saat kita membuat teks sejarah, kita harus tahu kerangkanya, kemudian literatur atau literasi yang kita baca. Jadi saat kita membuat novel sejarah tanpa tahu dasar kita dari mana, ya otomatis nanti akan melenceng jauh. Misalnya kita akan membuat novel sejarah dari pahlawan, misal mungkin Patimura ya. Kalau kita tidak tahu seluk-beluk Patimura seperti apa, kita nanti akan melenceng jadinya. Jadi para baca nanti justru kok ceritanya seperti ini ya, jadi kayak ibaratnya melenceng. Jadi pengarang tetap harus membuka sejarah juga, walaupun
isi yang ditampilkan berupa imajinasi. Seperti itu, Darmawan. Apakah sudah jelas atau mungkin bingung? Pak, terima kasih. Baik, Pak, saya mau tanya Pak. baik, silakan Muhammad. Saya mau tanya Pak. Baik, silakan. Saya mau tanya, kayak cerita contoh ya Pak. Legenda rawa pelik apakah bisa termasuk juga Pak? Legenda apa? Rawa? Legenda apa tadi? Bisa diulang lagi, legenda apa? Rawa pening apa? Iya, misalnya kan contoh gini kayak di Agung Padanarang. Kan dulu di Semarang juga kan ada yang juga namanya itu di Agung Padanarang juga kan Pak, ada cerita seperti itu. Apakah bisa dimasuk dengan novel sejarah juga Pak? Ya, itu merupakan sejarah kan zaman dulu, ya kan? Artinya saat kita menggali sejarah itu, otomatis kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak mencari tahu. Sedangkan untuk konteksnya di sini kan biasanya sejarawan yang lebih tahu, walaupun sejarawan itu pasti tanya-tanya ke, karena itu kisah zaman dulu ya, mungkin katakanlah di suatu desa misalnya kisahnya, otomatis sejarawan mengambil data di desa itu. Nah, kaitannya novel ya, sejarah tadi ya, sejarah mungkin rawa pening itu kan ada ceritanya, dan ceritanya itu dari orang zaman dulu. Jadi katakanlah karangan atau tidaknya itu karena kita ada datanya dari zaman dulu, kan kita nggak mungkin 500 tahun yang lalu misalkan kita dari ada orang yang sudah punya datanya, nggak mungkin. Paling itu datanya itu dari misalkan dari rakyat desa itu sendiri. Jadi mereka yang lebih tahu ceritanya, makanya sejarawan mengambil data-data fakta di situ. Nah, tadi sesuai dengan pertanyaannya, apakah termasuk novel? Itu termasuk sejarah. Karena jika novel, bentuk imajinasinya, artinya bentuk imajinasi dari penulis itu hanya sebagai penceritaan sejarah asli ya. Jadi untuk jadi Ki Ageng coba tadi Pandanaran, itu kan ada ceritanya. Dan ceritanya itu dari mungkin para penduduk desa sana. Jadi katakanlah misalnya ada novel yang semacam itu, ya mungkin itu dari bentuk pengembangan si penulis, bentuk imajinasi si penulis sendiri, tapi ada data di situ otomatis karena cerita apa itu kan dari penduduk desa, kemudian yang diolah kembali datanya, yang diambil data-data fakta-fakta di lapangan saat itu oleh sejarawan ya. Akhirnya sejarawan mengembangkan ceritanya. Jadi bila mana dipertanggungjawabkan ada buktinya kan begitu. Nah itu terjadi di desa mana, otomatis yang ditanya kan sesepuh desa untuk katakanlah saat kita mencari tahu cerita semacam itu, dan itu biasanya sejarawan yang mencari tahu. Nah untuk kalangan penulis novelis di sini dalam artian mereka tetap mengembangkan imajinasi. Yang namanya imajinasi kan berarti nggak sesuai kenyataan, fantasi kita. Jadi bisa dikatakan itu sebagai teks sejarah. Begitu, Muhammad Alfendi. Baik. Iya Pak. Yang lain mungkin barangkali sebelum saya lanjutkan. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Baik, sama-sama Muhammad Alfendi. Bagaimana? Adakah yang ingin ditanyakan lagi terkait perbedaan kedua teks mungkin? Ya, boleh. Siapa tadi? Boleh, Dani boleh. Dani Ardian Rizkiansyah. Suara terputus, mungkin bisa menulis via chat aja, via ini, via meet tapi lewat chat aja tidak apa-apa. Suaranya agak terputus, gitu. Bisa ditulis lewat chat tidak apa-apa. Bisa ditulis saja ya.
karena di sini tadi suaranya terputus begitu. Baik, apakah teks sejarah dapat dimuat dalam novel sejarah? Ya, kaitannya dengan teks sejarah dimuat dalam novel. Di sini yang namanya pengarang novelis itu kan sisi imajinasinya jalan, termasuk saat kita membuat sebuah karya sastra gitu kan. Artinya apakah teks sejarah itu bisa dijadikan novel? Bisa. Jadi dalam kaitannya teks sejarah itu kan tidak terlalu banyak kalau untuk perbedaan dari sisi isinya ya. Kalau novel kan sangat, ya kita tahu sendiri ya, untuk katanya saja sampai 35.000 kata. Jadi jelas untuk penceritaan yang semacam itu datanya sangat banyak kalau misalkan disamakan dengan teks sejarah. Kalau teks sejarah itu kan mungkin secara garis besar peristiwa-peristiwa yang mungkin penting-penting saja, walaupun ada banyak peristiwa sebetulnya kalau kaitannya sejarah itu. Jadi untuk sejarah-sejarah yang sudah kalian baca itu mungkin hanya yang memang penting dan memang sangat penting untuk dipelajari, walaupun memang di lain sisi ada banyak juga peristiwa sejarah yang lain. Nah, untuk pemuatannya ya memang jelas dasar penulis dalam membuat novel sejarah itu biasanya dari pemikiran penulis melihat dari sisi sejarahnya. Ini sejarah dari Pangeran Diponegoro. Jadi itu sebagai acuan penulis untuk menulis novel tersebut. Kurang lebih seperti itu. Siapa tadi? Dani Rizkiansyah. Baik, saya lanjutkan ya sebentar karena masih ada beberapa materi begitu, mungkin ini cukup ya. Nah ini silakan buka buku paket kalian ya pada halaman 53 dan sampai dengan 58. Katanya dengan kedua teks jelas untuk kaitannya ada realistis dan juga rekaan kedua teksnya. Kemudian ada data dan fakta dan juga imajinasi dari pengarang itu sendiri. Kondisi situasi terjadi, sedangkan kondisi dari novel sejarah hanya berupa imajinasinya. Nah, di sini kaitannya kaidah kebahasaan. Di sini masih beberapa menit lagi untuk penutup, ya. Kaitannya dengan kaidahnya. Di sini ada beberapa jenis kaidah. Di buku juga sudah ada, begitu. Jadi bisa disimak juga di bukunya. Kaitannya kalimat bermakna lampau, kemudian adanya konjungsi waktu. Konjungsi dalam hal ini adalah kata hubung yang menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lainnya. Kemudian ada kata kerja di sini yang menggunakan kalimat tak langsung juga. Kemudian kata kerja menyatakan sesuatu yang dirasakan atau yang dipikirkan oleh tokohnya. Kemudian ada dialog yaitu novel dan menggunakan kata sifat. Nah, berikut penjelasannya. Sebentar. Ini kaitannya kalau bermakna lampau ya, penggunaan kalimat yang menyatakan peristiwa pada masa lampau. Itu sudah dijelaskan. Dan juga ada contohnya. Saya menggunakan contoh yang lain ya, tapi di buku juga sudah ada, jadi bisa sama-sama dijadikan patokan juga. Oh seperti ini contohnya, kurang lebih seperti itu. Baik, atau contohnya yang bisa kalian simak di PowerPoint ya. Pada waktu itu, tepat pukul 10 pagi, Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan. Itu dari bentuk kesan awal penceritaan ya, menunjukkan masa lampaunya. Kemudian kala itu di contoh di kalimat juga ada. Nah, kemudian di konjungsi temporal waktu juga penggunaan kata hubungnya ya biasa digunakan untuk menata urut-urutan peristiwa ya. Di situ juga sudah ada contohnya beberapa kata yang biasa ada di dalam contoh paragraf ya. Jadi biasa disebutkan juga untuk konjungsi dalam hal konteks waktunya gitu. Kemudian dari sisi kata kerja tindakan ya, ini tindakan bisa menyatakan perbuatan apa yang dilakukan ya dari tokohnya di penceritaan.
Jadi kata kerja tindakan di sini berupa imbuhan yang menyatakan tindakan fisik atau perbuatan tokoh, begitu. Di contoh sudah dijelaskan di situ. Marco bergegas mengambil air dan segera menyelamatkan raja dari kobaran api. Yang menyelamatkan di sini dalam hal tindakannya, perbuatannya. Kemudian setelah perang berakhir, Jenderal Marco bersiap melaksanakan upacara penyambutan raja. Perbuatannya, ya. Jadi tidak terlalu susah untuk dipahami karena penggunaan kata-kata yang berupa tindakan, ya, perbuatannya, gitu. Kemudian kata kerja kalimat yang tak langsung biasanya menggunakan tuturan atau ucapan tokoh di sini. Misal itu sudah dijelaskan juga terkait contohnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan dan lain-lain. Di situ ada dijelaskan juga. Itu contoh pengungkapan tuturan tokohnya yang biasanya ungkapannya seperti apa, kemudian menanyakan dalam hal apa, menceritakan seperti apa, kemudian menuturkan yang bagaimana. Itu contoh kata kerja yang biasa ada di contoh novel sejarah begitu. Itu juga ada contohnya, bisa dilihat di grup begitu, di PowerPoint-nya. Kemudian kata kerja mental di sini kata kerja yang dirasakan oleh tokoh. Itu juga sudah ada contohnya. Mengharapkan, menginginkan, mendambakan, mengatakan dalam hal ini mungkin, dan juga menganggap. Jadi kata kerja yang bermakna dipikirkan atau dirasakan tokoh di dalam penceritaan. Ya, untuk contoh ceritanya nanti kita singgung di potong berikutnya. Jadi ini kita akan latihan untuk kaitannya menemukan dulu. Oke, kemudian sebentar. Ya, penggunaan banyak dialog atau tanda petik di situ. Ya. Jelas tadi seperti yang dikatakan oleh Fatma terkait tanda petik yang ada di novel. Ya, biasanya tanda petik ini memang digunakan untuk mengapit dialog, ya. Dialog yang terjadi di penggalan-penggalan paragrafnya. Dan biasanya menggunakan kata kerja yang tuturan langsung, ya. Seperti dalam hal itu adalah, kabur, mereka akan menangkapmu. Sudah hampir petang, kita harus sampai ke desa cepatnya. Itu sampai, ya. Jika tidak, kita tidak bisa menyelamatkan Tuan Putri. Penggunaan kata dialog, ya, itu ada di novel. Kaitannya kaidah kebahasaan yang ada itu. Kemudian kata sifat di sini penggambaran tokohnya, tempat dan suasananya. Jadi menggambarkan tokoh, ya, suasana tokoh maupun tempat yang ada di cerita. Misal kalau dicontoh, ya, apa yang dipikirkan Roro Jonggrang setelah tahu Bandung Bondowoso akan menyelesaikan tugasnya dalam membuat 1000 candi. Tampak raut wajah yang lesu dan gemetar. Suasana yang tergambar saat itu bisa suasana tegang dari Roro Jonggrang karena memang harus menanggung resiko, ya, kalau misalnya si Bandung Bondowoso ini dapat menyelesaikan 1000 candi dalam waktu semalam. Konsekuensinya harus dinikahi, lebih seperti itu ceritanya. Itu kaitannya dengan kaidah kebahasaan. Nah, untuk latihan pada pertemuan ini, ya, karena ini untuk durasinya terbatas begitu, sehingga untuk sebagai bahan latihan kalian nanti silakan kalian bisa baca contoh teks novel sejarah, ya, berjudul Rumah Kaca, ya. Kemudian temukan unsur kebahasaannya. Jadi ini sebagai tugas individu untuk mencari apa saja unsur kebahasaan yang ada di dalam teks novel sejarah yang berjudul Rumah Kaca. Jadi silakan dicari apa saja yang kiranya memang susah boleh dapat ditinggalkan, nanti di foto berikutnya dapat ditanyakan. Kemudian yang kiranya masih ragu boleh juga ditulis, Pak, saya merasa ragu untuk menulis ini, apakah sudah benar itu penggunaan kata ini, kemudian bagian yang penggunaan dialog atau yang lain nanti dapat ditanyakan di pertemuan berikutnya. Jadi ini sebagai bahan latihan. Kemudian tugasnya nanti bisa kalian ketik begitu lewat Microsoft Word, ya. Kemudian untuk pengumpulannya nanti bisa kita sepakati bersama. Mungkin dari teman-teman menginginkan dikumpulkan kapan, silakan dapat disepakati nanti. Silakan, ingin dikumpulkan kapan kira-kira? Dari teman-teman mungkin 2 minggu, Pak. kita
diusahakan mungkin sebelum pertemuan berikutnya sudah selesai begitu, jadi tidak terlalu lama untuk pengumpulannya karena akan berganti materi begitu kira-kira. Dikirimnya lewat apa, Pak? Untuk pengirimannya bisa kita sepakati lagi ya, bisa nanti via WA grup pun tidak apa-apa, menggunakan file atau mungkin bisa via email begitu. Tapi untuk memudahkan nanti bisa pakai WA grup saja untuk pengumpulannya agar saya tahu kira-kira yang untuk hasil pekerjaan kan seperti apa, kemudian yang dirasa masih kurang atau mungkin masih bingung yang mana nanti kan akan kelihatan dan akan kita bahas diskusikan pada pertemuan berikutnya begitu kira-kira. Ya, baik, Pak. Untuk pengumpulan nanti bisa disepakati lagi di grup kelas kira-kira kapan begitu ya. Iya, Pak. Baik, tadi sepertinya Ibu Agnes sudah masuk ya di grup ya. Apakah beliau itu keluar atau bagaimana ya? Tadi keluar lagi, Pak. Oh begitu, baik. Jadi untuk mempersingkat saja ya, ini sebagai penutup saja untuk kaitan pelajaran hari ini ya. Mungkin saya cukupkan karena waktunya sudah selesai begitu. Ya. Untuk mempersingkat waktu saja untuk kaitan pembelajaran hari ini, harapan saya ya kedepannya pembelajaran bisa kita maksimalkan lagi ya dalam ya berbagai situasi. Mungkin ada beberapa kendala tapi sudah kita antisipasi lagi. Oke, kita berjumpa pada pertemuan berikutnya ya. Tetap jaga kesehatan ya, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan. Jika tidak ada kepentingan yang memang dirasa penting tidak usah keluar begitu. Kemudian selalu semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas hari ini ya, selalu niatkan dalam hati untuk berproses dan belajar ya. Kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Mau dimaafkan mungkin barangkali pada hari ini belum maksimal begitu, akan dimaksimalkan. Mohon maaf lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama.